Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam pembahasan kemagnetan, bagian yang ketiga. Oke, pada bagian yang ketiga ini, saya akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Tak lupa, saya minta dukungan para pemirsa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan nyalakan tombol lonceng. Dan juga jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan nanti di-share ke grup-grup yang para pemirsa miliki. Oke, saya lanjutkan bahwa dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Juga akan menjelaskan bagaimana untuk menghasilkan gigel induksi atau tegangan induksi. Juga kemana arah arus induksi yang dihasilkan nanti kita bahas. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tegangan induksi nanti juga akan kita sampaikan. Juga mungkin nanti ada contoh ya soal tentang menghitung gigel induksi. Juga nanti akan kita bahas tentang seluk-beluk atau tentang transformator ya, baik fungsinya, prinsip kerjanya maupun juga rumus-rumus dan efisiensi transformator. Oke, sebelum saya lanjutkan, marilah kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Ketemu lagi dalam tutorial. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial untuk membuat percobaan tentang hukum Faraday. Hukum Faraday merupakan pembelajaran atau teori ya dalam pembelajaran fisika, yaitu tentang munculnya atau timbulnya arus listrik yang diakibatkan oleh gerakan dari magnet atau kumparan yang berada di sekitar, kalau kumparan di sekitar magnet, kalau magnet di sekitar kumparan. Oke, pada tutorial kali ini yang dibutuhkan atau alat-alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah ini ada kertas ya yang digulung seperti ini nanti untuk tempat menggulung. Kemudian ini ada kawat tembaga. Kemudian ini adalah magnet batang. Kemudian ini adalah galvanometer. Oke, yang pertama kita akan mencoba membuat lilitan kawat dulu. Caranya adalah yang pertama kita menggunakan sebuah kawat tembaga tadi yang kita lilitkan pada ini ya, pada kertas. Caranya sederhana saja, ini dililit, digulung begini, searah terus. Ini panjang sekali ini kayaknya. Kita coba. Gulungannya sama seperti ini. Gulung sampai ya, semuanya ini kira-kira ini 10 meter tadi ya. Meter. Sebenarnya ini semakin panjang, semakin banyak gulungannya semakin baik, karena nanti arus yang ditimbulkan akan semakin besar. Ini adanya segini, kemudian kita kancingkan di sini. Ini ada lubangnya, jadi buat lubang tadi, kita kancingkan. Ya, ini kita kancingkan dulu. Ini
lubangnya, nggak bisa untuk ngancing, enggak. Ini ya, ya, nah, begini. Oke. Ini sudah jadi lilitannya, gulungannya, jadi sederhana. Nah, para pemirsa semua bisa ya. Kemudian ini ada galvanometer. Ujung-ujung dari lilitan ini, ujung-ujungnya ini ada dua ujung ini kita hubungkan dengan galvanometer masing-masing di sini ya. Satu di sebelah sini, kita kencangkan. Satu di sebelah sini. Jangan lupa ini yang belum terkupas, dikupas dulu biar bisa terhubung karena ini ada isolatornya. Oke. Nah, ini ya. Sekarang sudah ada galvanometer. Ini kemudian ada lilitan dan ada magnet. Nah, untuk mempraktekkan apa yang pernah dilaksanakan oleh Faraday, maka caranya adalah magnet ini dimasukkan keluar masuk pada kumparan ini. Nanti diamati jarum galvanometer, apa yang terjadi pada jarum galvanometer. Para pemirsa bisa lihat di situ jarum galvanometer bergerak ya, ke kiri dan ke kanan. Ini menunjukkan bahwa ketika dimasukkan dan dikeluarkan magnet batang ini ke dalam kumparan, maka terjadi aliran arus listrik, ya, yang mengalir dari ujung satu ke ujung yang lain. Di sini mengalir pada kumparan ini. Jadi sekali lagi pada ujung-ujung kumparan akan terjadi beda potensial sehingga terjadi aliran arus listrik. Arus listrik yang terjadi apakah searah atau bolak-balik? Dapat kita lihat di sini arus listrik yang terjadi adalah bolak-balik. Apa buktinya kalau bolak-balik? Di situ dapat para pemirsa lihat jarum galvanometer di sini bergeraknya ke kiri dan ke kanan, tidak ke kanan saja, tapi ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan menunjukkan arah arus yang mengalir pada ujung-ujung kumparan itu adalah bolak-balik. Kemudian bagaimana kalau seandainya magnetnya ini kita tambahi, apa yang terjadi? Jadi itu dapat para pemirsa lihat arusnya semakin besar, ya, ditunjukkan dengan simpangan dari jarum galvanometer ini lebih lebar, lebih jauh, ya. Nih, jadi sekali lagi untuk menambah besarnya arus listrik yang ditimbulkan di sini bisa dengan menambah kekuatan magnet. Nah, tentunya juga selain menambah kekuatan magnet, seperti kemarin sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang elektromagnet. Kalau jumlah lilitan ini diperbesar, maka kekuatan magnet yang ditimbulkan semakin besar, sehingga kalau ini ya, pada induksi elektromagnet ini, kalau kumparannya ditambah juga, ya, jumlah lilitan ditambah, juga menyebabkan arus yang mengalir akan semakin besar. Demikian tadi para pemirsa sudah kita saksikan gambaran tentang percobaan yang pernah dilakukan oleh Faraday. Ya. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas tentang
induksi elektromagnetik yang ada kaitannya dengan percobaan Faraday itu sebagai dasarnya. Siapakah Faraday? Yaitu seorang ilmuwan berbangsaan Inggris yang membuat hipotesa atau dugaan bahwa medan magnet seharusnya dapat menimbulkan arus listrik. Ya, kemudian dia melakukan percobaan yang seperti tadi, ya, dan ternyata benar. Ya, ternyata benar bahwa suatu tegangan induksi atau GGL induksi itu bisa muncul atau bisa ditimbulkan jika terjadi perubahan jumlah garis gaya magnetik atau flux magnetik yang memotong pada kumparan. Maka tadi dalam percobaan tadi menggunakan magnet dan juga menggunakan kumparan. Ini sebagai komponen intinya. Sekali lagi, komponen inti dari percobaan Faraday tadi adalah menggunakan magnet dan menggunakan kumparan. Yang mana magnet digerakkan ke masuk maupun keluar pada kumparan, ataupun sebaliknya kumparan yang digerakkan, ya, pada sekitaran medan magnet. Oke, saya lanjutkan. Ini induksi magnet, ya, induksi magnetik adalah gejala, ya, munculnya arus listrik induksi. Lagi gejala munculnya arus listrik induksi. Ini saya hapus dulu, ini tadi belum kehapus. Gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar, ya, akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Ini. Oke. Maka di sini tadi sudah kita simak penjelasannya atau percobaannya yang dilaksanakan oleh kami dengan mengikuti apa yang pernah dilaksanakan oleh Faraday, yaitu dengan menggunakan magnet dan sebuah kumparan, yang mana magnet digerakkan masuk dan keluar kumparan. Ya, magnet digerakkan masuk dan keluar kumparan. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa magnet ini, ya, setiap magnet ini mengeluarkan garis gaya magnet yang menjadi atau merupakan menjadikan ada medan magnet di sekitarnya. Garis gaya magnet ini keluar dari kutub utara magnet, ya, ini keluar, maka anak panahnya keluar begini, ya, keluar, dan menuju kutub selatan magnet. Ini menuju kutub selatan magnet. Maka di kutub selatan magnet ini arahnya masuk, ya, menuju kutub selatan magnet. Oke, ini adalah garis gaya magnet. Ini pembahasan garis gaya magnet, ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, pada pembahasan kemagnetan bagian pertama dan kedua. Oke, maka ketika magnet ini digerakkan masuk dan keluar kumparan ini, ya, tentunya garis gaya magnet ini dia akan memotong kumparan-kumparan ini, akan memotong kumparan-kumparan ini. Nah, perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan ini, ya, yang menjadikan di ujung-ujung kumparan ini akan terjadi beda potensial listrik, ya. Terjadi beda potensial listrik atau kita sebut dengan GGL induksi yang ditandai dengan jarum galvanometer ini dia akan bergerak, bergerak ke kiri maupun ke kanan. Nah, tadi dalam peragaan itu jarum galvanometer bergerak ke kiri dan ke kanan, maka itu menunjukkan arus yang terjadi bersifat AC, alternating current. Ya. Kita lanjut.
Maka cara menghasilkan induksi elektromagnetik di sini yaitu di sini saya tuliskan ada 3, yaitu yang pertama menggerakkan magnet masuk dan keluar kumparan tadi dalam peragaan. Yang kedua memutar magnet di depan kumparan. Ini artinya magnet digerakkan di sekitar kumparan. Memutar di sini maksudnya digerakkan di sekitar kumparan. Yang ketiga, sebaliknya yang digerakkan yaitu kumparan yang digerakkan di sekitar magnet. Jadi ada 3 yang saya sampaikan di sini, yaitu menggerakkan magnet masuk keluar kumparan, memutar magnet di depan kumparan, dan yang ketiga adalah kumparan digerakkan di sekitar magnet. Maka cara ini akan dapat menghasilkan GGL induksi atau induksi elektromagnetik. Oke. Ya, coba kita perhatikan pada gambar berikut. Gambar di sini adalah ada 2 buah kumparan sebelah kiri dan kumparan sebelah kanan. Kumparan sebelah kiri dihubungkan dengan sumber arus listrik. Kumparan sebelah kanan dihubungkan dengan alat ukur listrik. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa untuk menghasilkan induksi elektromagnetik, ya, maka dibutuhkan alat yaitu magnet dan kumparan. Dan pada pembahasan sebelumnya pula bahwa kumparan yang dialiri arus listrik akan berubah menjadi magnet. Akan berubah menjadi magnet. Kumparan dialiri arus listrik, dia akan berubah menjadi magnet. Hanya bedanya, kalau magnet ini, magnet batang ini, dia kutub-kutub magnetnya sangat sulit diubah karena sifat kemagnetannya adalah permanen. Tapi magnet yang dihasilkan dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan, sifat kemagnetannya adalah sementara. Dan kutub-kutub magnetnya bisa diubah dengan cepat. Juga sifat kemagnetannya mudah untuk dihilangkan. Nah, pembahasan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pada kemagnetan bagian 1 dan bagian kedua. Nah, saya menganggap para pemirsa sudah memahami pembahasan saya di kemagnetan bagian 1 dan kemagnetan di bagian kedua. Oke, kita lanjutkan. Maka dengan dialiri arus listrik pada kumparan yang sebelah kiri, selanjutnya ini saya sebut sebagai kumparan primer, ya, sebelah kiri. Sekali lagi, ini saya sebut sebagai kumparan primer. Saya tulis saja primer ya. Primer. Nah, maka kumparan primer ini akan terjadi atau terbentuk atau berubah menjadi magnet. Akibatnya akan mengeluarkan garis gaya magnet. Di sekitarnya ada medan magnet. Nih. Kutub utara dan selatan yang terjadi adalah mengikuti aturan tangan kanan menggenggam. Pada pembahasan sebelumnya juga sudah kita bahas. Nah, ini kalau seperti ini tentunya utaranya adalah sebelah sini karena arus listrik dimulai dari sini. Nah, ini arus listriknya. Nah, sehingga ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, maka garis gaya magnet keluar dari kutub utara ya, menuju kutub selatan. Nih, keluar dari kutub utara menuju kutub selatan.
Nih. Oke, kemudian kumparan yang kedua ini saya sebut sebagai kumparan sekunder. Nah, sekunder. Kumparan yang tidak dialiri arus listrik. Tetapi kumparan ini nanti akan menghasilkan beda potensial pada ujung-ujungnya sehingga arus listrik akan mengalir. Kumparan sekunder. Nah, sebelum saya lanjutkan, maka ini saya tegaskan dulu ciri kumparan primer itu dihubungkan ke arus listrik sebagai magnet, ya, sebagai magnet. Kumparan primer itu berfungsi sebagai magnet, maka dihubungkan dengan arus listrik. Kumparan sekunder itu terhubung ke alat-alat listrik, ya, ke alat-alat listrik. Di sini bisa lampu, bisa galvanometer, ya, dan lain-lain. Ini cirinya. Oke, saya lanjutkan. Karena ini menggunakan arus listrik, ya, maksudnya di sini dua kumparan ini tidak digerakkan. Dua kumparan ini dia berada di tempatnya, ya, agar bisa menghasilkan listrik pada kumparan sekunder. Tentunya di sini, ya, garis gaya magnet yang memotong kumparan sekunder ini harus diubah-ubah. Bagaimana caranya? Karena ini menggunakan sumber arus searah, direct current, maka diberikan di sini saklar yang bisa berfungsi memutus, menyambung kembali. Ketika diputus ya, sumber arus listrik di kumparan sekunder primer ini hilang, maka magnet pada kumparan primer ini hilang sifat kemagnetannya, ya. Maka garis gaya magnet ini hilang. Ketika disambung kembali akan muncul magnet sehingga akan terjadi garis gaya magnet di sekitarnya, ya. Garis-garis gaya magnet yang muncul di sekitarnya ini akan memotong kumparan sekunder, yang ada di dekatnya. Kalau ini dilakukan pemutusan saklar dan penyambungan ini secara cepat, maka di sini akan terjadi, ya, perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan sekunder ini sangat cepat. Nah, sehingga akan menghasilkan di kumparan sekunder ini pada ujung-ujungnya akan terjadi, ya, arus listrik, ya, akan terjadi GGL induksi, beda potensial induksi atau tegangan induksi, juga bersifat searah, DC, DC, direct current. Ini prinsip kerjanya. Demikian juga untuk yang AC, ya, sumber arus yang digunakan AC, pada prinsipnya sama, bahwa pada kumparan primer ini, sekali lagi ini adalah primer, ini sekunder. Pada kumparan primer itu berfungsi sebagai magnet. Kumparan sekunder nanti yang akan diinduksi sehingga menghasilkan GGL induksi atau tegangan listrik induksi. Ini adalah AC, listrik AC, ya, alternating current, bolak-balik. Artinya apa? Bahwa artinya di ujung-ujung ini kadang bersifat plus dan negatif di sini dalam selang waktu yang sangat singkat, ya, ini berubah menjadi min, ini berubah menjadi plus. Ini berlangsung terus-menerus dan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga kalau ini plus dan minus itu selalu berubah, maka akibatnya
magnet yang dihasilkan pada kumparan primer ini, kutub-kutubnya akan selalu berubah. Ini utara, ini selatan, ini selatan, ini utara, ini selatan, dan seterusnya. Dalam jeda waktu yang sangat singkat. Akibatnya, di sini jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan sekunder di sini akan berubah-ubah. Ya, kenapa berubah-ubah? Karena arahnya saja sudah berubah. Ya. Nih, ini akan berubah-ubah. Akibatnya apa? Terjadi gigel induksi pada kumparan sekunder yang bersifat juga AC. Ini induksi elektromagnetik jika menggunakan dua kumparan, ya, salah satunya sebagai kumparan primer, salah satunya sebagai kumparan sekunder, dan di kumparan primer dialiri arus bolak-balik. Kalau tadi dengan menggunakan arus searah tadi, ya, DC, maka harus menggunakan pemutus dan penyambung arus, ya, ini supaya terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di kumparan sekunder. Tapi di sini menggunakan arus bolak-balik, maka secara otomatis di sini akan terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong pada kumparan sekunder. Oke. Nih, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan arah atau menentukan positif dan negatif arus listrik yang terjadi. Arah arus listrik induksi, ya, dapat ditentukan dengan menggunakan dasar hukum Lenz. Ini tulisan Lenz-nya ini pakai Z ini, ya, maaf, bukan S, ya. Arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Ini dari hukum Lenz begitu. Maka di sini ketika magnet digerakkan masuk keluar kumparan ini, maka di sini akan terjadi perubahan polarisasi kutub-kutub, ya, magnet yang terjadi pada induksi di sini, ya. Maka di sini utara, di sini selatan, di sini selatan, di sini utara, berubah terus. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat seperti ini. Jika kutub utara magnet, ya, kutub utara magnet batang digerakkan masuk mendekati kumparan. Perhatikan di sini. Di sini digerakkan mendekati, ya, ke sana, ya, berarti mendekati kumparan. Maka apa yang terjadi sesuai dengan hukum Lenz tadi, di sini kumparan ini akan menolak, ya, dia akan menolak, ya. Sehingga kalau ini arah garis gayanya ke sana, ini arah garis gayanya adalah ke sini, menolak. Akibatnya apa? Kalau menolak berarti di sini adalah kutub utara, ini kutub selatan. Sekali lagi, menolak berarti ini kutub utara, ini kutub selatan. Sesuai dengan aturan tangan kanan, ya, menggenggam, ini utara, selatan. Utara ditunjukkan dengan arah ibu jari, kemudian ini utara berarti. Kemudian 4 jari yang menggenggam menunjukkan arah putaran arus, maka ini putaran arusnya seperti ini. Ini arus listriknya, I. Sehingga kalau kita lanjutkan, ini I ke sini. Ya.
Maka disinilah positif, karena kuat arus itu keluar dari kutub positif masuk ke kutub negatif. Nah, ini adalah menentukan atau bagaimana menentukan positif dan negatif yang dihasilkan oleh arus induksi. Bagaimana kalau sekarang ya, ketika ditarik ya, kan ditarik. Kutub utara yang tadi sudah berada di dalam magnet ditarik. Ketika ditarik tentunya, nah di sini berubah menjadi selatan. Karena apa? Kalau ditarik, maka di sini medan magnet yang dihasilkan dia akan masuk. Ini akan masuk ke sana. Di sini ditarik, dia akan keluar sana, medan magnetnya sekarang akan masuk. Ini. Sehingga di sini kutub selatan, di sini menjadi kutub utaranya. Nah, sesuai dengan genggaman aturan genggaman tangan kanan ya, ibu jari menunjukkan kutub utara, ini kutub utara, berarti ya ini di sini adalah menjadi kutub, berarti ini arah arus listriknya seperti ini, bawah ya. Nih. Sehingga ini yang positif, ini yang negatif. Arus listrik keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Nih. Saya kira penjelasan saya ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya. Nanti kalau belum mengerti disetel kembali, dipelajari lagi, dicerna kembali. Dicerna kembali, mudah-mudahan semakin paham. Atau cari referensi yang lain juga, supaya lebih mengerti. Oke, saya lanjutkan. Gigil induksi sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnetik. Artinya bahwa kalau tadi dalam percobaan itu magnet ini digerakkan cepat, nah magnet itu digerakkan cepat, maka GGL induksinya akan semakin besar. GGL induksi yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, nanti akan kita bahas pada alat yang bisa kita peragakan di rumah dengan mudah nanti. Ya. Ini flux pakai KS ya, maaf ya, flux magnetik. Oke. Maka GGL induksi berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik. Ya. Ini adalah perubahan flux magnetik. Ini adalah perubahan waktu. Ya, sedangkan ini adalah GGL induksi. Atau tegangan induksi, satuannya volt. Oke. Maka sekali lagi, kalau semakin cepat digerakkan, ya, semakin cepat perubahannya, maka GGL induksinya semakin besar. Kita lanjut. Yang kedua, bahwa GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Nah, semakin banyak, ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya ya, tentang elektromagnet, bahwa semakin banyak jumlah lilitan akan menghasilkan kekuatan magnet yang semakin besar. Maka di sini dalam pembahasan GGL induksi atau tegangan yang dihasilkan ini, ya, tegangan yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik ini juga ada kaitannya dengan pengaruh kekuatan magnet yang dihasilkan. Yaitu jika semakin banyak lilitan yang digunakan, ya, maka
tegangan induksi yang dihasilkan akan semakin besar. Maka tegangan induksi yang dihasilkan sebanding dengan jumlah atau banyaknya lilitan yang digunakan. Nah, ini tentunya yang atas dan yang bawah ini, ya, BGL yang dihasilkan akan lebih besar yang bawah, karena yang bawah jumlah lilitannya semakin banyak dibandingkan yang atas. Maka kalau dirumuskan seperti ini, bahwa GGL induksi sama dengan minus jumlah lilitan dikalikan kecepatan perubahan flux magnetik. Kecepatan perubahan garis gaya magnet yang memotong kumparan. Ini keterangannya. E adalah GGL induksi atau tegangan induksi, satuannya volt. N adalah jumlah lilitan kumparan, sedangkan delta flux dibagi delta T adalah kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet, satuannya Weber per sekon. Maka sekali lagi besarnya GGL induksi yang pertama sebanding dengan banyaknya lilitan yang digunakan. Yang kedua sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Tadi sudah saya sebutkan. Sebagai contoh, sebagai berikut, ini saya ambilkan dari internet ini ya. Sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300 mililitan. Bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber dalam setiap menitnya, tentukan besar GGL induksi yang dihasilkan. Ya, ini adalah N-nya, ya, N, ya, jumlah lilitan. Kemudian ini adalah flux magnetik yang pertama, ya, flux magnetik yang pertama, awal, mula-mula. Ini adalah flux magnetik yang kedua atau setelah jeda waktu tertentu. Kemudian setiap menitnya ini adalah perubahan waktunya. Ini delta T. Nah, maka besar GGL induksi yang dihasilkan adalah mengikuti rumusan min N dikalikan delta flux dibagi delta T atau kecepatan perubahan flux magnetik. Ini ya, ini saya beri kurung. Nah, ini min 300 kalikan 1000 dikurangi 3000 per 660 sama dengan min 300 kali min 2000 per 60 sama dengan 1000 volt. Ini adalah GGL induksi yang dihasilkan dengan kriteria seperti ini. Ya. 300 lilitan yang digunakan, kemudian perubahan flux magnetiknya adalah dari 3000 Weber menjadi 1000 dalam setiap menitnya. Akan menghasilkan 10.000 volt. Ya. Oke, saya lanjutkan. Alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik ini ada beberapa yang pertama adalah dinamo. Ya, dinamo itu ada AC, ada DC. Di sini dibuat tersendiri AC ini seperti ini. Dinamo AC dan dinamo DC ataupun alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik yang lain itu sebenarnya komponen utamanya sama, yaitu sebuah magnet atau magnet dan sebuah kumparan. Jadi komponen utamanya adalah magnet dan kumparan. Di sini magnet, ini adalah kumparan, ya, yang di dalam itu kumparan. Dalam hal ini, ya, di sini magnet dan kumparan itu bisa bekerja bergantian. Artinya apa? Bisa magnet yang digerakkan, bisa kumparan yang digerakkan.
Jika magnet yang digerakkan, maka magnet sebagai rotor. Rotor. Kumparan sebagai yang diam, dia sebagai stator. Tapi kalau sebaliknya, kumparan yang digerakkan, maka kumparan sebagai rotor. Magnet yang diam sebagai stator. Nah, dalam gambar ini adalah kumparan digerakkan, maka kumparan sebagai rotornya, magnet sebagai stator. Nah, bedanya dengan dinamo arus arah, ini dinamo DC, di sini dalam dinamo arus DC di sini cincin yang digunakan cincin belah. Sedangkan pada arus AC di sini cincin yang bulat ini. Artinya ini selalu terhubung ke ini saja, ke ujung kumparan yang sama ya. Ini juga. Tapi kalau arus DC ya, cincin belah yang satu selalu terhubung ke ujung kumparan yang selalu berbeda. Ini. Kemudian dihubungkan dengan sikat, ini penghubung saja, nanti penghubung ke alat. Nah, ini ya, ini baik DC maupun AC ini menggunakan magnet dan kumparan. Kalau yang digerakkan magnet berarti rotornya magnet, kalau yang digerakkan kumparan maka rotornya kumparan. Yang diam dinamakan stator. Ya. Antara dua itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau AC tadi, ya, dinamo AC tadi, dia akan menghasilkan arus yang AC juga, ya, arus AC, menghasilkan arus AC yang bentuk gelombangnya seperti ini. Kalau dinamo arus DC menghasilkan GGL induksi yang bersifat DC, ya, bentuk gelombangnya sini, tidak ada yang di bawah garisnya. Ini. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah dinamo sepeda. Dinamo sepeda di sini menggunakan sama, komponen utamanya adalah magnet dan kumparan. Magnet dan kumparan. Ini kumparan. Nah, magnet dihubungkan dengan menggunakan sumbu dinamo ke roda dinamo. Ya, roda dinamo ini nanti akan dihubungkan dengan roda sepeda. Dihubungkan dengan roda sepeda ini biasanya. Nah, maka ujung-ujung kumparan ini nanti dihubungkan dengan lampu ya, atau yang lain. Ya. Ini. Nah, ini dapat dipraktekkan di rumah. Ya. Bagaimana kalau dinamo itu roda dinamonya diputar secara cepat maupun diputar secara pelan. Nah, artinya kalau diputar secara cepat itu dengan roda sepeda digerakkan secara cepat. Tentunya akibatnya bagi yang pernah mencoba adalah lampu akan menyala lebih terang. Kalau digerakkan pelan, lampu menyala redup. Kalau berhenti, lampu mati. Kenapa kalau berhenti lampu mati? Di sini ya tidak ada, meskipun ini magnet, ada garis gaya yang memotong kumparan setiap saat di sini. Selalu ada ya garis gaya yang memotong kumparan ini. Tetapi kalau tidak digerakkan, lampu ini mati. Tidak terjadi GGL induksi. Kenapa? Karena tidak ada perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan ini. Artinya jumlah garis gaya yang memotong kumparan ini tetap tidak berubah. Kalau tidak berubah, maka di ujung-ujung kumparan ini tidak terjadi arus listrik. Lampu akan padam, mati. Arus listrik tidak mengalir. Nih, sekali lagi, dinamo sepeda seperti itu. Prinsipnya, arus yang ditimbulkan juga bersifat AC, ya, bolak-balik.
Kita lanjutkan yang keempat, ya, alat yang keempat adalah transformator, trafo. Ya. Mungkin para peserta atau para pemirsa lebih familiar dengan istilah trafo dibandingkan transformator. Transformator ini adalah terdiri dari komponen utamanya adalah magnet dan kumparan. Hanya magnet yang digunakan di sini adalah berupa elektromagnet. Seperti pada pembahasan yang pertama tadi, ya, bahwa magnet bisa diganti dengan elektromagnet, ya, kumparan yang dialiri arus listrik. Ya, tadi sudah saya bahas pada pembahasan yang di awal bahwa yang dialiri arus listrik ini atau kumparan yang dialiri arus listrik ini disebut dengan kumparan primer. Kumparan yang dihubungkan dengan alat-alat listrik, ya, mungkin lampu, mungkin alat-alat listrik yang lain, ini namanya kumparan sekunder. Nah, nih, kemudian diberi inti besi. Untuk apa inti besi? Pada pembahasan kemagnetan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa penggunaan inti besi ini akan memperkuat sifat kemagnetan. Ini akan memperkuat sifat kemagnetan yang ditimbulkan. Ini ya. Ini kumparan primer, berarti ini NP. Ini kumparan sekunder berarti NS, ya. Ini NP, NS. Nah, ini adalah sumber tegangan primer VP, maka ini di sini akan muncul VS, sumber tegangan sekunder. Ini VP, ini VS, ini NS, ini NP. Nah, arus yang keluar di sini, yang berada di sini, yang masuk ke kumparan primer di sini IP, yang keluar dari kumparan sekunder IS. Nah, ini adalah tentang transformator. Nah, gambarannya seperti ini tadi, ya. Untuk menjelaskan tadi, ya, ketika ini tadi sudah saya jelaskan, saya ulang kembali. Ketika kumparan primer dialiri arus listrik, maka dia akan berubah menjadi magnet. Garis gaya magnet yang terjadi, dia akan memotong kumparan sekunder. Karena arus yang digunakan adalah AC, maka kumparan primer ini akan berubah menjadi magnet yang selalu berubah kutub-kutubnya, utara, selatan, utara, dan seterusnya dalam jeda waktu yang sangat singkat, sehingga garis gaya magnet yang ditimbulkan juga selalu berubah. Akibatnya, karena garis gaya magnet yang ditimbulkan selalu berubah, akibatnya dalam jeda waktu yang sangat singkat terjadi perubahan flux magnetik yang mengenai atau pada kumparan sekunder ini. Maka ujung-ujung kumparan sekunder akan terjadi beda potensial yang disebut dengan GGL induksi atau tegangan induksi tadi. Ini prinsip dari transformator tadi. Transformator ini ada dua jenis, yaitu step up, yaitu penaik tegangan, ya, dan step down, penurun tegangan. Namanya step up, penaik tegangan, berarti di kumparan sekunder nanti dihasilkan tegangan yang lebih besar dari tegangan primer. Nih, step up. Kumparan sekundernya akan menghasilkan lebih besar dari kumparan primer. Ya, tegangan yang dihasilkan kumparan sekunder akan lebih besar dari kumparan primer. Ciri yang lain yaitu bahwa jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak dari jumlah lilitan kumparan primer. Nah, tetapi kuat arusnya
Di sini kuat arus pada kumparan sekunder akan lebih kecil dari kuat arus pada kumparan primer. Kenapa? Karena berlaku bahwa energi pada kumparan primer secara ideal akan sama dengan energi pada kumparan sekunder. Bahwa Vp akan sama dengan Vs. Ini. Nah, ini. Di sini juga sama. Vp sama dengan Vs. Sebaliknya transformator yang step down, trafo step down, penurun tegangan. Step down itu penurun tegangan. Ini sudah ada. Cirinya kumparan primer jumlah lilitannya akan lebih banyak dari kumparan sekunder. Kumparan primer memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan kumparan sekunder, cirinya. Tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder. Nah, sebaliknya ini, kuat arus sekundernya sekarang lebih besar dari kuat arus primer. Nah, biasanya transformator step down itu dipakai di alat-alat listrik, mungkin di televisi, radio, ya, HP, dan seterusnya. Ataupun kalau di jaringan listrik PLN adalah transformator yang dipasang di pinggir jalan, yang akan masuk dialirkan ke rumah-rumah. Nah, ini adalah transformator step down. Untuk transformator step up itu dipasang di sumber, ya, di sumbernya, di pembangkitnya, sumber pembangkit arus listrik. Ini biasanya di sana. Karena apa? Akan ditransmisikan, akan disebarkan ke wilayah-wilayah, ini akan dinaikkan tegangannya. Sehingga listrik ini disebarkan, ditransmisikan ke daerah-daerah yang jauh itu menggunakan tegangan yang tinggi. Bukan menggunakan arus yang besar, tapi menggunakan tegangan yang tinggi. Maka ini transformator step up ini dipasang di sekitaran pembangkit, ya, pembangkit listrik, ya, yang mana listrik akan dialirkan ke wilayah-wilayah yang jauh, ya, dengan menggunakan tegangan yang tinggi. Apa keuntungannya kalau menggunakan tegangan tinggi? Nah, listrik yang hilang nanti akan lebih sedikit jika menggunakan tegangan yang, dibandingkan dengan menggunakan arus yang besar. Yang pertama. Yang kedua, lebih murah. Kenapa? Kabel yang digunakan akan menggunakan kabel yang lebih kecil. Ya. Ini dan seterusnya. Kita lanjutkan. Ini persamaan transformator, rumusannya, baik untuk step up maupun untuk step down, rumusnya sama. Ini bahwa NP dibagi NS sama dengan VP dibagi VS. Ini berlaku untuk step down maupun step up. NP tadi sudah saya sampaikan, NS juga, VP juga, VS juga, ini keterangannya. NP itu jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, VP tegangan primer, VS tegangan sekunder. Tegangan sekunder itu tegangan induksi, GGL induksi. Ya. Ini. Maka kalau hubungannya dengan kuat arus, di sini tadi sudah saya tulis rumusnya di sebelumnya, yaitu Vp sama dengan Vs, ini transformator yang, ya, rumusan ini berlaku untuk transformator ideal. Ya. Meskipun tidak ada sebenarnya transformator itu ideal, tapi dianggap seperti itu, tidak ada energi yang hilang. Maka berlaku Vp sama dengan Vs. Vp kali IP kali T, ya,
tegangan primer dikalikan kuat arus primer kali waktu sama dengan tegangan sekunder kali arus sekunder kali waktu. Waktunya dicoret akan menghasilkan VP per VS sama dengan IS per IP. Dan juga tentunya berlaku NP per NS sama dengan IS per IP. Ini juga berlaku. Ya. Karena berlaku seperti ini juga berlaku seperti ini juga. Ini adalah rumusan tentang atau persamaan tentang transformator. Nanti rumus ini bisa digunakan. Ini ada contoh satu soal nanti ya. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Sekali lagi, transformator ini menggunakan input arus bolak-balik. Sekali lagi, transformator ini menggunakan input arus bolak-balik. Kenapa? Sekali lagi, karena kalau kita lihat transformator itu kan dipasang tidak ada gerakan di situ ya. Dan dipasang di tempat yang mungkin sulit dijangkau manusia, ya, mungkin juga di tempat yang berbahaya. Maka di sini transformator ini tidak menggunakan magnet yang bisa digerak-gerakkan, tapi dia menggunakan elektromagnet. Maka sumber arus listrik yang digunakan adalah AC. Supaya apa? Dengan menggunakan sumber arus AC, maka garis gaya magnet yang dihasilkan arahnya berubah-ubah. Sehingga pada kumparan sekunder akan selalu terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang dihasilkan. Yang memotong kumparan, maaf. Sekali lagi, pada kumparan sekunder akan terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang dari kumparan primer yang memotong kumparan sekunder ini. Terjadi perubahan setiap saat. Akibatnya di sini akan terjadi beda potensial listrik atau tegangan sekunder atau tegangan induksi. Dihubungkan untuk primer tadi cirinya dihubungkan pada sumber tegangan, sekunder dihubungkan pada alat-alat listrik. Tadi sudah saya sampaikan. Saya lanjut. Nah, ini ada soal ini. Sebuah transformator memiliki sejumlah lilitan primer dan sekunder adalah 600 lilitan. Ini ya, saya tuliskan di sini. NP, maaf 6.000 ya, 6.000 lilitan. NS sama dengan 200 lilitan. Jika kumparan primer transformator diberi tegangan 240 volt, VP 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan transformator adalah titik-titik. Pertanyaannya adalah, maaf ini V-nya begini bukan ini. VS adalah titik-titik. Jawab. Karena yang ditanyakan VS, maka VS saya tulis di sini. VS per VP, biar gampang, sama dengan NS per NP. Maka VS sama dengan NS per NP dikalikan VP. Saya tulis begini. Saya lanjutkan di sebelah sini biar cukup. Maka VS sama dengan NS-nya adalah 200 kalikan VP-nya adalah 240 dibagi 6.000. Coret, saya coret semuanya ini. Ya, ini coret. Sehingga VS sama dengan 2 kali 24 dibagi 6. 6 dengan 24 saya coret. Ini jadi berapa? 4 ya. 4. Maka VS sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 volt. Nih, maka VS-nya adalah 8 volt. Sekali lagi, ini jenis transformator apa? Step down. Step down.
Karena apa? VS lebih kecil dari VP. Nah, ini sekali lagi, ini adalah contoh penggunaan rumus transformator. Nah, nanti penggunaan rumus-rumus yang lain akan kita bahas pada pembahasan soalnya nanti. Nanti insya Allah akan saya terbitkan pembahasan soal ya, tentang kemagnetan. Nanti akan kita bahas soal-soal yang lain yang berkaitan dengan transformator. Kita lanjutkan, efisiensi transformator. Efisiensi transformator adalah perbandingan energi yang keluar dari transformator dengan energi yang masuk pada transformator. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ya, rumus yang tadi, ya, rumus yang ini itu berlaku jika transformator itu ideal. Ideal itu artinya tidak ada energi yang hilang. Semua energi yang diberikan di kumparan primer, ya, semua energi yang ada di kumparan primer ini semua ditransfer ke kumparan sekunder. Ini ideal, 100% efisiensinya. Tapi kenyataannya transformator yang seperti itu tidak ada. Transformator yang seperti itu tidak ada. Transformator dengan efisiensi 100% itu tidak ada. Maka yang ada adalah transformator yang energi di kumparan primer ini lebih besar dari energi yang ada di kumparan sekunder. Ini yang ternyata dalam kenyataannya seperti itu. Maka di sini ada rumusan efisiensinya. Seperti apa rumusan efisiensinya? Yaitu efisiensi adalah ya, WS per WP, bisa PS per PP. Ya. WS per WP artinya energi di kumparan sekunder dibagi energi pada kumparan primer kali 100%. Atau daya pada kumparan sekunder dibagi daya pada kumparan primer kali 100%. Ini adalah rumusan efisiensi transformator. Atau kalau ini diuraikan lagi, daya itu V kali I. Berarti VS kali IS dibagi VP kali IB kali 100%. Ini adalah rumusan efisiensi. Nah, sebuah transformator memiliki efisiensi 80%. Ini artinya bahwa setiap 100 watt daya yang diberikan pada kumparan primer, nah, jadi kalau kumparan primer itu dikasih daya 100 watt, maka nanti keluarannya di kumparan sekunder hanya 80 watt. Ya. Jadi di kumparan sekunder hanya maksimal akan mengeluarkan energi, daya sebesar 80 watt atau 80 joule setiap detiknya. Watt itu kan joule per detik. Ya. Dan kemana yang 20 watt, yang 20 joule per detik, yang 20 joule per detik atau yang 20 watt akan hilang, ya, berubah menjadi energi bentuk lain atau biasanya dalam bentuk panas, kalor, atau sering disebut dengan energi disipasi. Ini adalah yang 20 watt yang hilang tadi akan berubah menjadi energi bentuk lain berupa energi panas. Oke, sementara ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi dukung kami dengan menekan tombol like. Saya subscribe, maaf ya. Bagi yang belum ya, yang sudah nggak usah. Ya. Kemudian nyalakan tombol lonceng ya. Dan share bagi yang merasa ini bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pembahasan